Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Anpunisa dengan NIM 8600500193. Di sini saya akan membuat video tugas 4B pembelajaran mikro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Semoga hari ini lebih baik dan lebih menyenangkan dari hari kemarin. Amin. Coba, apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita membuka materi dan belajar lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan memulai belajar dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang siklus hidup dan makhluk hidup. Baik, kita mulai pembelajaran materi ini dengan metamorfosis dan pertumbuhan hewan atau tumbuhan. Hewan yang dimaksud kita mulai dengan hewan ini. Hewan apa ini anak-anak? Kupu-kupu. Apakah bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Baik, tolong ya diperhatikan. Semuanya memperhatikan ke arah depan. Ya, dilihat ya. Ya. Baik, untuk materi ini akan kita mulai tentang siklus hidup. Rangkaian perubahan bentuk makhluk hidup sejak lahir atau menetas hingga dewasa terjadi secara terus-menerus. Metamorfosis sempurna, perubahan bentuk melalui 4 tahap berbeda secara drastis. Tahapan mulai dari telur hingga larva atau ulat. Metamorfosis yang tidak sempurna, perubahan bentuk melalui 3 tahapan. Tanpa fase pupa, tahapan telur, nimfa, imago atau dewasa. Siklus kupu-kupu. Pupa atau kepompong, contoh belalang dan kecoa. Siklus katak, imago, contoh jangkrik atau capung. Siklus bunga atau tumbuhan, contoh kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Telur diletakkan di daun oleh kupu-kupu betina. Larva atau ulat memakan daun, tubuh tumbuh dengan besar. Pupa atau kepompong fase diam. Imago atau dewasa dan kupu-kupu dewasa siap bertelur. Telur diletakkan di tanah di dalam kelompok. Nimfa mirip belalang dewasa, sayap yang belum sempurna. Imago atau dewasa, belalang dewasa, sayapnya sudah lengkap dan siap kawin. Gimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Ya, tujuan kita belajar mempelajari materi ini agar kita paham tentang perkembangan kupu-kupu dan kepompong. Biar anak-anak tahu betapa banyak prosesnya antara ulat dan kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Untuk tahap pembelajaran ini, supaya anak-anak lebih memahami dan menyenangkan,
Mari kita saksikan video ini dengan seksama dan tolong amati hal-hal yang menarik menurut kalian ya. Metamorfosis kupu-kupu. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis kupu-kupu adalah salah satu contoh terbaik dari perubahan bentuk dramatis dalam dunia hewan. Dan setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan penting dalam siklus hidup kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu diawali dengan telur-telur kecil yang menempel pada daun. Setelah itu, 3-5 hari kemudian, telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi ulat yang disebut dengan larva. Ulat akan memakan daun dengan sebanyak-banyaknya untuk dapat bertahan hidup. Ulat akan berganti kulit sekitar 4 hingga 6 kali. Lalu, ulat akan berubah menjadi kepompong atau yang disebut dengan pupa. Masa kepompong ini akan berlangsung beberapa hari. Di dalam kepompong, larva akan mengalami pembentukan dan perubahan hingga menjadi struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Pada akhirnya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu yang baru lahir mulai hidup dewasa, mencari makanan dan pasangan untuk reproduksi dengan cara bertelur. Lalu, proses metamorfosis akan dimulai kembali. Setelah kita menyaksikan video tadi, apakah anak-anak lebih mudah memahaminya? Udah. Ya. Baik, berarti sudah paham ya? Ya. Nah, di sini kalau semuanya sudah paham dan mengerti, Ibu akan kasih pertanyaan. Siap ya anak-anak? Ya. Baik, disimak pertanyaannya. Mengapa bentuk tubuh kupu-kupu berbeda sekali dengan ulatnya? Bagaimana dengan belalang? Apakah sama prosesnya? Izin menjawab, Bu. Silakan, Cahya. Karena itu namanya metamorfosis sempurna. Ulat sama kupu-kupu itu ibarat dua makhluk beda, padahal satu DNA. Ulat, mesin makan, tubuhnya segmen, banyak kaki, mulutnya buat ngunyah daun. Fokusnya numpuk energi plus protein. Kupu, mesin kawin plus nyebar. Tubuhnya dirancang ulang total di kepompong. Kaki jadi 6 plus ramping. Mulut jadi proboscis buat ngisap nektar. Tumbuh sayap plus sisik warna. Baik, terima kasih Cahya. Jawabannya sudah mendekati benar, tapi kurang sempurna. Ada yang bisa menjawab lagi? Oke, baik, nanti dijelaskan lagi ya. Nah, dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, insya Allah bisa dipahami ya anak-anak. Baiklah, ini Ibu akan kasih tugas untuk kerjakan di rumah. Dan nanti pertemuan berikutnya tolong dikumpulkan. Baik ya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan dan kita bahas tadi, kita bisa tahu bahwa betapa indahnya proses untuk menjadi kupu-kupu. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bisa kita pahami dan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.